Ini 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Terima kasih untuk lagunya ya. Dan yang ini lagi mendengarkan via radio, ini tadi suaranya asli ya, bukan kita lagi muter lagu, tapi langsung live ada penyanyinya ya. Terima kasih untuk lagu satu pembukanya ya. Oke. Dan kali ini kita kembali hadir ya bersama dengan narasumber kita. Boleh dipakai Bu untuk headphone-nya. Oke. Sahabat udah gak sabar sekali ya, karena ini materinya tadi sudah ada gambaran muslimah cerdas. Dan kali ini kita benar-benar membuktikan untuk openingnya ada seorang wanita cerdas ya, yang menyanyikan lagu-lagu ala Arab kita ya. Dan muslimah atau wanita Islam itu adalah ujung tombak yang mampu melahirkan para generasi masa depan dengan kualitas yang baik. Nah, dari mereka pula akan lahir para pejuang Islam yang istiqomah dalam mengemban tugas dakwah gitu ya. Nah, tentu saja untuk menjadi muslimah zaman now yang kita kenal ya, itu dengan segala tantangan dan juga ujian itu nggak mudah. Banyak sekali tantangan dan ujian yang selalu menghadapi kita di sana. Dan untuk itulah sahabat memanggil narasumber kita hari ini ada Ibu Inayah. Halo Ibu Inayah. Halo juga Mbak Elisa. Oke, bisa lebih dekat lagi ya Bu ya, suara-suaranya menggema begitu. Oke Bu, apa kabar Ibu sebelumnya? Alhamdulillah baik Mbak Elisa. Oke, baik ya Bu ya. Sepertinya hari ini lumayan banyak sekali PR ya Bu ya. Karena hari ini kita membahas mengenai gambaran muslimah cerdas. Kira-kira bagaimana? Kita langsung saja simak untuk pembuka di sore hari ini. Silakan Ibu Inayah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina. Amin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk, kalau dalam bahasa Sunda Mbak Eli, ini namanya ngabuburit. Ngabuburit ya Bu ya. Ya. Oke. Pada kesempatan ngabuburit ini dari Mandua, saya mewakili komunitas perempuan di Mandua untuk topik yang kayaknya cukup sekali untuk dinikmati dan dibicarakan ya di sore hari ini. Pada sore hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa sampai goal puasa nanti sampai jam 6 nanti ya. Amin 35 ya. Iya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terparuakan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita peluang, terutama wanita, untuk menjadi sejajar dengan pria ya. Kemudian yang terakhir, apabila nanti pada saat acara berlangsung saya tidak bisa menjawab atau sharing saya tidak begitu mengena, ya mohon dimaafkan. Barangkali itu keterbatasan saya dan kemampuan saya hanya sebatas itu mungkin. Demikian Mbak Eli untuk pembukaannya. Untuk muslimah cerdas itu kita bagi dulu kecerdasan itu pada cerdas intelektual, cerdas fisik, cerdas emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau kita bicara muslimah, jelas ya, muslimah itu berarti ya perempuan muslim ya. Berarti tertuju kepada semua wanita muslim ya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh wanita muslim adalah kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan intelektual itu paham yang tantangan yang tidak boleh dilanggar. Artinya kita harus memahami hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus melaksanakan apa-apa yang harus dilaksanakan. Kemudian fisik berarti kita bisa menghormati orang lain. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita tidak menjadi sombong. Seperti itu. Kemudian cerdas emosional itu kita bisa menempatkan diri dan mandiri ya. Mandiri. Kemudian spiritualnya tidak mengandalkan perasaan dalam menghadapi masalah. Kita serahkan kepada Allah tentunya ya. Ini bersandar kepada ayat dari surat
Ibrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi itu tuh harus bersyukur ya, supaya nikmat yang kita terima ini sebagai muslimah kita semakin mendapatkan nikmat yang lebih ya. Kemudian juga berdasarkan kepada surat Ali Imran, di situ ada ayat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, kita untuk selalu berlomba-lomba untuk bersegera gitu ya. Itu menjadi landasan kita wanita muslimah untuk berkiprah di era milenial gitu. Era zaman now ini ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk wanita muslimah cerdas itu biasanya atau seharusnya membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi kita biasakan ya, tidak hanya di bulan Ramadan ini saja, tapi kita coba biasakan paling sedikit itu 1 halaman ya, 1 halaman atau satu muka. Baiklah. Oke. Biasakan seperti baca Al-Quran. Kemudian kita rajin ibadah, artinya ibadah-ibadah yang sudah dinaskan dalam kitab fikih itu kita coba melaksanakan dengan baik. Kemudian banyak baca buku ya. Paling tidak kita sekarang ini di era 4.0 ya, industri 4.0 ya, itu berarti kita harus rajin-rajin buka jendela ya, jendela pengetahuan dengan banyak membaca. Kemudian introspeksi diri dan selalu bertaubat. Kemudian berinteraksi dengan komunitas yang mempunyai nilai positif. Kita berkumpul itu tidak hanya sebatas kumpul-kumpul untuk apa gitu, tapi mempunyai nilai positif dengan kumpul-kumpul tersebut. Kemudian mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Mungkin ya dengan cara baca buku itu tadi. Yang terakhir adalah dengan berdoa. Ya, semoga kita sebagai muslimah tetap menjadi wanita muslimah yang bisa menyelaraskan diri sebagai abid ya, sebagai hamba, juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sedang berlaku saat ini. Seperti itu Mbak. Oke, sahabat setuju sekali ya dengan pernyataan Bu Ina ya. Tadi juga salah satunya itu yang disebutkan memilih circle yang tepat ya Bu ya, supaya kalau misalkan circle-nya positif, kita juga ikutan positif gitu ya Bu ya. Karena banyak sekali orang yang dia tuh bertindak negatif, kemudian dia menyalahkan lingkungan. Iyalah karena aku terlahir di lingkungan seperti ini. Sebenarnya kita juga harusnya bisa memilih ya Bu ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, oke Bu, pertanyaan terakhir nih dari sahabat ya, menurut Ibu penting nggak sih Bu yang namanya pemberdayaan perempuan, entah itu dalam hal ekonomi dan sebagainya? Ya penting sekali Mbak, sangat penting ya, karena bagaimanapun juga wanita itu harus diberdayakan ya. Karena itu tadi ya, muslim cerdas itu harus, kemudian cerdas itu alat. Jadi semua wanita itu punya alat, punya kecerdasan. Cuma nanti hasil dari alat itu kan nanti ada yang pintar. Nah itu pintar itu hasil dari mengolah kecerdasan itu. Jadi kalau kita tidak diberdayakan kecerdasan yang ada, yang sudah dimiliki, yang sudah menjadi hak kita, itu akan sia-sia. Jadi akan semakin terpuruk. Ya, jadi harus diberdayakan. Artinya ya kita harus membuka wawasan. Kalau istilahnya saya itu ya harus sering ngaji. Ya, harus sering ngaji. Ya, membuka wawasan diri untuk ikut ke komunitas pengajian, atau ya syukur di rumah kita bisa mengusahakan untuk selalu membeli buku ya. Kalau tidak membeli buku ya minimal itu Android untuk membuka blogger yang kaitannya dengan ya yang seiring dengan kemajuan, dengan informasi yang kekinian. Gitu. Berarti ya, Ibu mendukung adanya emansipasi wanita ya Bu ya. Oke. Penting karena kan wanita itu tadi harus mengurus rumah tangga, harus mendidik anak. Nah, anak yang akan dihasilkan itu kan otomatis harus yang berkualitas ya. Karena mengingat zamannya kan sekarang sudah zaman ibu dulu dengan zaman anak ibu sekarang beda ya. Tidak usah jauh-jauh. Zaman ibu sekolah dengan zaman Elizabeth sekolah saja kan sudah beda sekali. Ya, apalagi nanti dengan anak ibu. Jadi tanggung jawabnya wanita muslimah itu tadi, karena harus menumbuhkan generasi yang mencerdaskan, Qur'ani, kemudian yang itu tadi yang bisa mengikuti keterampilan, yang punya keterampilan yang berbasis teknologi. Nah, oke Bu, mungkin untuk closing statement dulu nih dari Bu Ina ya sebelum kita close acara hari ini. Ya. Wanita muslimah
muslimah cerdas itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Jadi jangan sampai kita tuh saya malu kalau harus belajar. Jadi karena dengan cara belajar itu kita bisa menambah wawasan. Kemudian yang jelas keimanan juga kan akan terpupuk kalau kita sering bergaul ya. Jadi kita harus selalu membuka diri untuk mengokohkan keimanan kita, kemudian menguatkan syariah kita dan mempertebal akhlak kita. Jadi kita harus membuka diri lah, membuka diri untuk hal-hal yang lebih baik, kemudian tidak menutup untuk hal-hal yang kekinian ya. Oke. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.